Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B akan mempresentasikan hasil laporan akhir dari proyek kami, yaitu yang berjudul tentang aplikasi pembelajaran Behance berbasis Android. Kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Bella Selvi-Lestari, yang kedua yaitu Fariska Salma Fadila, yang ketiga yaitu Novia Sapitri, yang keempat yaitu saya sendiri Nurul Hidayah, yang kelima yaitu Rifka Armayoga, yang keenam yaitu Salsa Nuraliza. Baik, untuk rumusan masalah pada proyek kami kali ini, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan aplikasi pembelajaran Behance berbasis Android, dan bagaimana cara mengidentifikasi Behance, lalu bagaimana deskripsi habitat, ciri khas, reproduksi, morfologi dari tumbuhan Behance tersebut, lalu bagaimana cara membuat aplikasi berbasis Android sebagai bahan ajar. Tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud aplikasi pembelajaran Behance berbasis Android. Yang kedua yaitu untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengidentifikasi Behance. Yang ketiga yaitu mengetahui deskripsi habitat, ciri khas, reproduksi, morfologi dari tumbuhan Behance tersebut. Yang keempat yaitu untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan aplikasi untuk memberikan kemudahan kepada setiap peserta didik dalam mempelajari Behance yang dapat dibaca dimanapun dan kapanpun. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Bella Selvi-Lestari. Kepada Bella, dipersilakan. Baiklah, yang kedua kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu pembahasan. Nah, dari sekian banyaknya pengertian pembahasan, dapat kita ambil kesimpulan, jadi yang dimaksud dengan aplikasi pembelajaran Behance berbasis Android adalah sebuah program yang memudahkan proses kegiatan belajar mengajar berupa aplikasi yang bisa diakses melalui Android yang mempelajari mengenai Behance. Nah, adapun langkah-langkah dalam mengidentifikasi Behance, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus mengambil foto Behance yang telah ditemukan. Yang kedua, yaitu membuka aplikasi iNaturalist atau Google Lens. Yang ketiga, klik amati, kemudian pilih perpustakaan dan pilih gambar Behance yang telah diamati sebelumnya. Yang keempat, setelah itu kita muncul identifikasi Behance yang diberi dan cocokkan pada gambar yang sesuai dengan Behance yang diamati. Dan yang terakhir, yaitu setelah itu mencocokkan kembali Behance pada gambar yang ada di iNaturalist atau Google Lens dengan gambar yang sudah diambil sebelumnya dan dicatat identifikasi yang sudah ditemui. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Fariska. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi, habitat, ciri khas, morfologi, dan reproduksi dari Behance. Dapat dilihat di layar. Yang pertama itu ada Pisia miligrana. Bisa dibaca sendiri tata namanya. Nah, untuk deskripsinya, pada tanaman ini memiliki talus yang mirip dengan heterodermia. Ujung lobus pada Pisia ini cenderung membulat. Nah, ada lagi nih bawah morfologinya. Berukuran kecil, berwarna pucat abu-abu, lobus tipis dengan warna putih di bagian bawahnya. Bentuk tepinya granula soredia. Dengan ciri khas, jika dilihat menggunakan mikroskop, bentuknya seperti terumbu karang dengan struktur yang keras dan memiliki rongga. Habitatnya itu tuh bisa tumbuh di batang atau batu. Dengan reproduksi secara aseksual. Tanaman yang kedua ada Behance yang kedua ada Parmelia sulcata, bisa dilihat pada layar tata namanya. Dengan deskripsi, lihan ini umumnya memiliki bentuk tubuh melingkar serta memiliki talus warna dari hijau keabu-abuan, putih keabu-abu yang letaknya di atas korteks, dengan permukaan bawahnya berwarna hitam. Morfologinya memiliki lobus yang luas. Dengan ciri khas memiliki tipe T karena berbentuk seperti daun yang bagian tengah dan bagian tepinya terangkat ke atas. Habitatnya bisa ditemukan pada kulit, tanah, atau batuan. Talus ini hidup atau tumbuh pada substrat kayu, dengan reproduksi secara aseksual. Pilihan yang ketiga yaitu Cryptothesia rubrosinta. Bisa dilihat pada layar, tata namanya, dengan deskripsi, tumbuh dalam bentuk kerak permukaan. Talus atau tubuh lihan tersebar rata dan dapat melekat erat hingga longgar pada permukaan yang tumbuh. Tebalnya 0,15 sampai 0,30 mm dan bisa halus atau memiliki tonjolan yang memancar rendah. Dengan ciri khas, lumut ini memiliki protalus yang berbeda, serta hifa jamur keputihan di tepi yang tidak memiliki fotobion, dan yang menonjol di luar talus ke permukaan yang tumbuh. Dengan habitatnya itu tersebar di daerah tropis dan subtropis. Morfologinya berbentuk bulat, berwarna hijau keabu-abuan, dan kusam. Reproduksinya itu secara vegetatif, maka aseksual. Yang selanjutnya ada Diploecia canescens. Tata namanya bisa dilihat pada layar.
dengan deskripsi berasal dari yang berarti 2 kali lipat, mengacu pada Acospora bersel 2-nya. Namun spesifiknya yaitu berambut abu-abu atau putih karena usia tua. Lihan ini adalah lumut kerak dengan tepi berlobus, jenis pertumbuhan yang dikenal sebagai Phocodion, dengan habitat terdapat pada substrat berkapur dan mengandung silika. Itu terjadi di bebatuan, dinding tua, dan batang pohon. Dengan ciri khas, menyebar terutama melalui propagul vegetatif simbiosis. Dengan morfologi, memiliki talus berwarna putih murni atau putih kebiruan atau abu-abu putih, tetapi hijau ketika basah. Pigmen dominannya cyanophyta, mempunyai pruinos tebal dengan Sorelia kabu krim yang bisa bergabung di tengah talus, memiliki apothecia kecil dan lesidian dengan cakram hitam. Reproduksinya yaitu secara seksual. Untuk yang selanjutnya itu langkah-langkah pembuatan aplikasi berbasis Android. Yang pertama itu memerlukan aplikasi sebagai berikut, yaitu aplikasi iSpring Site 9, Setup APK Builder, dan didukung dengan aplikasi Java dan Microsoft Net Framework. Ya, selanjutnya 3.1 yaitu diagram kerangka kerja proyek. Yang pertama ada mencari tumbuhan dan mengidentifikasinya. Kemudian jika sudah sesuai atau foto dan simpan di galeri. Kemudian mencari dan mengumpulkan informasi data tumbuhan dari sumber-sumber terpercaya yaitu jurnal dan buku. Selanjutnya mendesain aplikasi dan memasukkan data materi yang sudah diperoleh. Setelah bagian materi selesai, lalu membuat bagian untuk game di akhir materi. Kemudian finishing, lalu membuat pamflet untuk publikasi. Dan terakhir, share pamflet ke sosial media. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu keberhasilan atau ketidakberhasilan proyek. Dalam pembuatan proyek yang berjudul aplikasi pembelajaran LIHENS berbasis Android ini, menurut kelompok kami dalam proyek karena kami sudah mencapai tujuan proyek sesuai dengan timeline atau konsep awal yang kami buat. Persyaratan utama untuk kriteria keberhasilan proyek adalah harus bisa dievaluasi dan dianalisis. Proyek dievaluasi oleh dosen pembimbing dan bisa dianalisis. Dalam pembuatan proyek ini, kami tidak mengeluarkan biaya, hanya saja kami mengalami sedikit kendala, yaitu sulitnya membedakan antara LIHENS dengan UNIF. Tetapi hal ini menjadi alasan kami dalam ketidakberhasilan pembuatan produk tersebut. Produk yang kami buat sesuai dengan tujuan utama, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam belajar LIHENS dengan tampilan di Android yang menarik untuk mendukung pembelajaran, sehingga siswa tidak mudah bosan dan tertarik dengan materi yang disajikan. Keberhasilan proyek ini lebih tinggi dibandingkan dengan ketidakberhasilannya. Lalu yang selanjutnya tindak lanjut. Tindak lanjut dari proyek kami adalah kami akan menyebarluaskan dan mempublikasikan kepada anak sekolah, khususnya di sekolah tingkatan SMP dan SMA, agar mereka lebih memahami dan mendalami mengenai LIHENS, dan pastinya bisa lebih untuk memberikan semangat minat belajar dan kemudahan belajar kepada peserta didik, yaitu dengan menciptakan aplikasi berbasis Android agar peserta didik dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman yang telah dicapai. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Bella tadi, yaitu sebuah program yang memudahkan proses kegiatan belajar mengajar berupa aplikasi yang bisa diakses melalui Android untuk mempelajari LIHENS. Kita juga di sini menyuguhkan game, di mana peserta didik dapat mengetahui ketercapaiannya dalam memahami materi LIHENS. Kemudian juga peserta didik ini cukup mudah, yaitu hanya menginstal aplikasi saja dan bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Adapun tujuan kami yang tadi yaitu untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Android sebagai sarana pembelajaran untuk mempelajari materi tentang LIHENS. Aplikasi berbasis Android ini berisi tentang deskripsi, habitat, ciri khas, reproduksi, dan morfologi yang disajikan dengan tampilan yang menarik. Kemudian ada saran, jadi bagi peserta didik yang ingin menggunakan aplikasi berbasis Android pembelajaran LIHENS ini, peserta didik harus mempelajari LIHENS terlebih dahulu, agar ada bekal, sehingga mudah untuk memahami dan diperlukan juga kepemahaman untuk menginstal aplikasi. Scroll ke bawah, Bel. Di sini ada daftar pustaka dan kemudian di bawahnya itu ada lampiran. Berikut tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Boleh ke bawah? Oke. Nah, ini ada beberapa spesies yang kami ambil dari LIHENS. Kemudian ada games juga. Ini ada level 1, level 2, level 3, dan ini bukti bahwa kami telah meng-share pamflet di sosial media. Dan berikut ini link video pembuatan proyek aplikasi pembelajaran berbasis Android kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya dari teman-teman. Baiklah, kita tutup dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.